Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang sangat diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan setelah datang Islam, bulan ini juga tetap diagungkan oleh syariat Islam. Karena dia adalah satu di antara 4 bulan huruf yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam At-Taubah 36. Bulan Rajab sendiri memiliki banyak nama. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ya Rajab. Rajab itu artinya keagungan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan di masa jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah menyebutnya dengan sebutan Rajab. Ada juga yang mengatakan Rajab itu adalah bulan Al-Asam. Asam itu artinya tidak mendengar apapun. Karena di zaman jahiliyah kalau datang bulan Rajab tidak ada suara pedang yang sedang berperang. Ada juga yang mengatakan bulan Rajab adalah bulan Asam. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk hamba-hambanya. Ada juga bulan Rajab itu disebut Rajam. Karena syaitan mereka dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempari oleh meteor-meteor dan gugusan bintang. Ada juga bulan Rajab disebut bulan Al-Haram atau bulan hurum. Karena di bulan ini tidak boleh seseorang itu melakukan banyak kemaksiatan. Karena dosa orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab dilipat gandakan dosanya. Ada juga yang mengatakan bulan Rajab sebagai bulan Al-Fard. Ada juga yang mengatakan bulan Rajab disebut Syahrul Atirah. Karena dahulu orang-orang jahiliyah suka menyembelih binatang di bulan Rajab. Dan begitu di antara nama-nama Rajab ada sekitar 18 nama. Sebuah kaidah, contoh kiamat. Nama kiamat itu banyak. Sampai Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengumpulkan sampai 70 lebih nama untuk hari Rajab. Banyaknya nama untuk bulan Rajab berarti bulan Rajab itu bukan bulan biasa, tapi bulan yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang fadilah di bulan Rajab dan juga amalan-amalan di bulan Rajab, kita akan menjelaskan tentang yang terjadi di bulan Rajab. Karena banyak sejarah besar di bulan Rajab yang terjadi di zaman dulu. Pertama, hijrah yang pertama yang dilakukan kaum muslim tahun ke-5 setelah diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Tahun ke-5 dari kenabian ini banyak para sahabat sampai ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar ibn Yasir, mati syahid, dibunuh di tangan Abu Jahal. Kemudian juga Khabbab ibn Arat, seorang budak yang bekerja di pandai besi, setiap hari disundut besi panas supaya murtad dari Islam dan kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Dan banyak keganasan orang-orang kafir Quraisy. Makanya karena tidak tahannya para sahabat meminta izin kepada Rasul untuk hijrah saja dari Mekah. Tapi kan ketika itu belum ada tempat yang layak untuk hijrah. Maka Nabi SAW memilih agar mereka berangkat ke Ethiopia. Walaupun Ethiopia itu rajanya Nasrani dan mayoritasnya orang-orang Nasrani, tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, aku dengar bahwa para sahabat dipimpin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan istrinya berangkat dari Mekah menuju Habasyah. Dan ini hijrah pertama. Karena hijrah itu 3 kali. Pertama dan yang kedua ke Habasyah, dan yang ketiga ke Madinah. Dan setelah hijrah ke Madinah tidak ada lagi hijrah, terutama setelah terjadi Fathu Mekah. Lah peristiwa hijrah pertama ini terjadi di tahun ke-5 setelah kenabian Nabi SAW dan terjadi di bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa besar di zaman Nabi SAW dan merupakan mukjizat Nabi SAW. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, tepatnya di tanggal 26 bulan Rajab tahun
ke-10 dari kenabian. Artinya, kenapa kemudian peristiwa ini terjadi? Tentu ada alasannya. Kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu di tahun yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Karena Nabi SAW ditinggal meninggal oleh 2 orang yang sangat mendukung dakwahnya. Pertama, pamannya Abu Talib. Walaupun di atas kekafirannya, tapi dia mencurahkan seluruh harta, tenaga dan waktunya untuk membela Nabi, sehingga orang-orang Quraisy terutama para pembesar tidak bisa menyentuh Nabi. Yang kedua, istri tercintanya Khadijah meninggal di tahun yang sama. Makanya Nabi SAW sangat sedih. Saking sedihnya Nabi SAW terus menangis, dan kesedihannya tidak bisa dilupakan sampai 1 tahun. Makanya tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ditambah-tambah dengan meninggalnya 2 manusia mulia ini, orang-orang kafir semakin berani kepada Nabi. Tidak sewaktu 2 orang ini masih hidup, orang-orang kafir tidak berani. Tapi setelah meninggalnya 2 orang ini, mereka mulai berani, bahkan mengancam, bahkan menyakiti Nabi SAW. Dada Nabi sempit. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi SAW. Lah hiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sekaligus pelajaran besar untuk modal dakwah ke depannya. Maka kemudian Allah membuat peristiwa besar yang akan dialami Rasul dan tidak pernah dialami siapapun nabinya. Peristiwa itu disebut Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi SAW dipertemukan banyak para nabi sebagai modal berdakwah beliau. Pertama ditemukan dengan Nabi Adam, kemudian ditemukan dengan Isa dan Yahya, kemudian dipertemukan dengan Nabi Yusuf, kemudian dipertemukan dengan Idris, kemudian dipertemukan dengan Harun, kemudian dipertemukan dengan Musa, dan yang terakhir dipertemukan dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa hanya dipertemukan berdakwah? Apa pelajarannya? Disebutkan oleh Imam At-Tayyibi yang dinukilkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Pertama, Nabi SAW berjumpa dengan Adam, di mana Adam alaihi salatu wassalam hijrah dari sorga ke bumi. Maka Nabi SAW juga akan merasakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, berjumpa dengan Isa dan Yahya. Nabi Isa dan Yahya disakiti oleh angkat Isa ke langit, tapi Yahya tidak selamat seperti Isa. Dia dipenggal kepalanya, dipisahkan dari badannya, dan badannya dikirim kepada orang tuanya Zakaria, dan kepalanya menjadi mahar wanita pelacur bagi Raja Zalim Herodus. Apa pelajarannya bagi Nabi SAW? Ketika dia hijrah nanti ke Madinah, maka musuh yang akan dihadapi sama dengan musuh yang dihadapi oleh orang-orang yang sebelumnya. Siapa? Yahudi. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang telah mengejar Isa dan Yahya, maka Rasul pun kelak akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Jadi Rasul harus persiapan sebelum hijrah, karena lawannya bukan orang biasa, orang cerdas. Beda dengan kafir Quraisy. Kemudian juga berjumpa setelahnya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sejarah Nabi Yusuf itu pernah dizalimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Kalaulah bukan karena Allah dan para pedagang yang lewat, tentu Yusuf akan terkurung di dalam sumur itu selama-lamanya. Artinya Nabi SAW juga akan dapat pertentangan dari kerabat-kerabatnya, dari paman-pamannya. Dan betul saja yang pertama kali memusuhi Rasul siapa? Pamannya Abu Lahab. Sebelum Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Baru kemudian menyebar musuh-musuhnya sampai kepada dengan Nabi Idris. Dan Idris adalah Nabi yang diangkat dari bumi ke langit. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kata Allah. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Artinya, walaupun Nabi SAW banyak ujian dan rintangan dalam berdakwah, maka tetap dia akan diangkat seperti Idris diangkat ke langit. Kedudukannya akan semakin tinggi dan tinggi dalam berdakwah. Kemudian setelah itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Harun, dan Harun itu terkenal kelembutannya. Sampai-sampai Bani Israel lebih suka Harun dibandingkan Musa. Padahal dua-duanya adalah bersaudara dan saudara kandung. Karena Harun itu punya sifat lembut. Artinya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ketika Rasul dipertemukan dengan Harun, lembutlah seperti Harun dalam berdakwah. Karena itu kunci kesuksesan. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Musa. Musa ini penyabar. Walaupun Bani Israel itu kurang ajar dengan Musa, diberikan mukjizat, sadar sebentar, kemudian kumat lagi, kufur lagi. Diberikan mukjizat lagi, kemudian sadar, tetapi kemudian kufur lagi. Begitu seterusnya. Sampai Bani Israel itu dikatakan umat yang sangat degil dan keras kepala.
tapi Musa sabar menghadapi mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan, rahimallahu akha Musa, laqad udhiya katsiran fasabar. Sungguh Allah merahmati saudaraku Musa yang telah banyak ujian yang ditimpakan Bani Israel, tapi dia sabar. Seolah-olah ketika Rasul dipertemukan dengan Musa, bersabarlah engkau wahai Rasul dalam menghadapi kaummu seperti sesabar Musa saat mengobati Bani Israel. Kemudian terakhir berjumpa dengan Ibrahim, dan dia orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Dan dia sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur Ka'bah para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di tempat itu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan pekerjaannya. Sebagaimana dia di bumi membangun Ka'bah, maka di langit dia bersandar di Ka'bah para malaikat. Dan Nabi SAW berjumpa dengan kakek buyutnya. Dia berada di langit yang ketujuh bersama anak-anak yang mati sebelum balik. Apakah anak-anak orang Islam atau anak-anak orang kafir? Dikumpulkan di sekitar Ibrahim di taman-taman sorga. Artinya Nabi ketika diperjumpakan dengan Ibrahim, maka Rasul harus tabah dalam mengencangkan dakwah tauhid, karena Ibrahim terkenal dengan dakwah tauhidnya. Pantang mundur, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi Ibrahim walaupun dibakar demi memperjuangkan tauhid. Maka Rasul pun diperintahkan seperti itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu hakikatnya untuk menjadi pembelajaran dakwah Nabi SAW. Makanya dihibur. Makanya setelah peristiwa ini, Nabi memiliki modal untuk lebih tegar, lebih sabar di dalam mengajak manusia ke dalam tauhid dengan penuh kelembutan dan juga kesabaran. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tanggal 26 bulan Rajab tahun ke-10 setelah kenabian, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ini peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, Perang Tabuk. Perang Tabuk ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Kalau perang Uhud, perang Badar, itu perang melawan orang-orang kafir Quraisy dan Allah menangkan. Kemudian ada namanya perang Khaybar. Itu musuhnya orang-orang Yahudi. Dan Rasul pernah berperang melawan orang Yahudi 4 kali. Sampai akhirnya yang terakhir perang Khaybar, diusir Yahudi, tidak boleh ada orang Yahudi hidup di kota Madinah. Artinya 2 musuh sudah dikalahkan. Musyrik Quraisy sudah dikalahkan, Yahudi sudah dikalahkan. Perang Tabuk ini musuhnya bukan Yahudi, bukan kafir Quraisy, tapi musuhnya orang-orang Nasrani dari Imperium Romawi. Dan itulah pertama kali Rasul menyerang Romawi di perang Tabuk. Langsung dipimpin Nabi SAW, dan itulah perang terakhir yang dilakukan Nabi SAW, dipimpin langsung. Karena setelah perang ini Nabi SAW tidak pernah memimpin perang, karena akhirnya Rasul pun meninggal dunia. Lah perang Tabuk ini perang yang sangat melelahkan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Tentara yang dilawan ini tentara besar, pemilik negara adidaya di zaman itu. Sementara Rasul dan pasukannya itu di peta pun tidak ada. Saking kecilnya Madinah itu. Tapi keberanian Nabi SAW dan para sahabat luar biasa. Bisa kemudian mengalahkan negara besar, sehingga memukul mundur pasukan Romawi sampai tidak berani maju. Lah ketika itu para sahabat yang ingin perang banyak, tapi masalahnya modal perang sedikit. Karena bagaimanapun perang kalau tidak ada logistik pasti kalah. Karena pasukan itu perlu makan, perlu minum, perlu kendaraan, perlu istirahat. Kalau memang tidak ada logistik, tidak ada makanan, mungkin sebelum perang sudah kelaparan, mati di jalan. Makanya Nabi SAW melihat ada pasukan yang tidak memiliki senjata, tidak memiliki modal, tapi ingin perang. Rasul sedih. Mereka lah disebut dengan Jaisul Usra, tentara kesulitan. Maka Nabi SAW ceramah di hadapan manusia agar bersedekah, menyumbang harta mereka untuk di jalan Allah. Datanglah orang Ansar, tiba-tiba pulang ke rumahnya mengambil harta. Kemudian datang ke hadapan Rasul, disaksikan orang ramai, dan memberikan hartanya dan mengatakan, ya Rasul, ambillah hartaku, gunakan di jalan Allah. Ketika ada orang ini dilihat oleh orang-orang yang sedang berkumpul di situ, semua pulang ke rumahnya dan mengambil harta-harta mereka, kemudian menyerahkan di hadapan Rasul. Setelah itu Rasul mengatakan, barang siapa yang berikan contoh yang baik kemudian diikuti, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti sedikit pun. Akhirnya kemudian Rasul punya modal. Makanya berangkatlah Nabi SAW dengan tentaranya menuju Tabuk, dan Allah menangkan dalam peperangan itu. Tapi ini perang terakhir yang dipimpin Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah perang Tabuk ini terjadi di tahun
ke-9 Hijriah, tepat di bulan Rajab. Karena tahun 11 Rasul meninggal. Artinya 2 tahun sebelum meninggal Nabi SAW terjadi perang Tabuk di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Kemudian juga peristiwa yang selanjutnya, peristiwa yang keempat, tahwilul kiblah, pengalihan kiblat. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, Rasul menggunakan 2 kiblat dalam salat. Pertama ke Mekah, ke Ka'bah, yang kedua ke Baitul Maqdis. Jadi kalau Ka'bah di sini, Baitul Maqdis di sana, maka Rasul salatnya di sini, menghadap Ka'bah yang nanti arahnya sampai ke Baitul Maqdis. Itu saat di Mekah. Tapi setelah kemudian ke Madinah, karena arahnya berbeda, kalau menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW harus memilih ke Ka'bah ke Baitul Maqdis. Tapi demi kemaslahatan dakwah, Rasul tahu bahwa Baitul Maqdis tempat yang diagungkan orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi SAW memilih berkiblat ke Baitul Maqdis hanya untuk mengambil hati orang-orang Yahudi supaya lembut dan masuk Islam. Tapi sayang, orang Yahudi juga keras kepala. Tidak ada yang masuk Islam sepanjang Rasul di Madinah, hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari, tidak lebih atau tidak kurang dari 10 orang. Tokohnya pun yang masuk Islam cuma Abdullah ibn Salam. Selebihnya tidak ada. Sampai Rasul mengatakan kalau ada 12 tokoh Yahudi masuk Islam, satu kota Madinah Yahudi pasti masuk Islam. Tapi dari 12 tokoh yang masuk Islam itu cuma 1 yang masuk Islam, Abdullah ibn Salam. Lah ketika Nabi SAW kemudian sudah 6 bulan menghadap Baitul Maqdis, tidak ada pertumbuhan dakwah. Orang Yahudi tahu kebenaran tapi mereka menolak. Dan semakin sengit permusuhannya. Maka Nabi SAW kemudian setiap malam memandang kepada Allah, seolah-olah dia ingin mengembalikan kiblat ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Setiap malam Rasul memandang ke langit, seolah-olah meminta kepada Allah, tolonglah pindahkan kiblat ini. Sampai akhirnya turun ayat surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat ini, perintah agar Nabi SAW memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Mukarramah. Ketika pengalian kiblat terjadi fitnah besar. Orang-orang Yahudi mulai mengolok-olok Nabi dan mengatakan, lihat si Muhammad ini agama apa? Kemarin dia berkiblat ke arah kiblat kami, sekarang sudah beralih kiblat ke Mekah. Ini agama main-main dia. Sementara orang-orang kafir Quraisy mengatakan, lihat Muhammad sudah mulai bertobat, kiblatnya sudah menuju kami, jangan-jangan dia mau melepaskan Islam dan kembali kepada Anda agama nenek moyang kami. Sementara orang musyrik terus membuat fitnah. Jadi pengalihan kiblat ini bukan mudah, karena banyak fitnah di mana-mana. Tapi Nabi SAW tetap tegarkan ini perintah Allah. Maka Nabi SAW tetap mengatakan kepada para sahabat, tetap kita menghadap Ka'bah. Alhamdulillah sampai hari ini solat-solat kita tetap menghadap Ka'bah. Maka pengalihan kiblat itu terjadi di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW, dan terjadi sebelum terjadi perang Badar, tepatnya di bulan Rajab. Sebelum terjadi perang Badar, sebentar lagi mau perang Badar tuh, maka terjadi pengalihan kiblat, dan itu terjadi di bulan Rajab. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Ma'rakatul Yarmuk, perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi setelah wafatnya Nabi SAW di tahun 14 Hijriah, artinya di era Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu yang memimpin perang adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan. Jadi yang memimpin perang 2 orang, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan juga Khalid ibn Walid dalam perang Yarmuk ini, yang akhirnya kemudian menyasar kepada perang membebaskan Baitul Maqdis, dan berhasil. Baitul Maqdis dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat kekhilafahannya. Dan perang Yarmuk ini terjadi di bulan Rajab di tahun ke-14 Hijriah. Kemudian juga ada namanya perang Hittin. Perang Hittin itu perang pembebasan Baitul Maqdis kedua kalinya. Pertama oleh Umar bin Khattab, yang kedua oleh seorang jenderal yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Di tangan dia Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin di tahun 583 Hijriah, tepat di bulan Rajab. Jadi kalau dari sini kita tahu bahwa banyak peristiwa besar terjadi di bulan Rajab. Termasuk juga kabar-kabar berita kematian. Kematian bukan orang biasa, tapi kematian orang-orang luar biasa. Pertama, kematian Najasyi. Najasyi itu raja Ethiopia. Tetapi Najasyi di sini nama lain daripada Ashamah ibn Afjur. Najasyi itu kan laqab, gelar bagi raja Ethiopia, sama dengan Romawi punya gelar rajanya disebut kaisar. Kemudian juga
Persia, rajanya disebut Kisra. Kemudian Yaman, rajanya disebut Tuba. Kemudian Mesir, rajanya disebut Iskandaria, dan begitu seterusnya. Ethiopia, rajanya disebut Najasyi. Tapi Najasyi era di zaman Rasul, karena Najasyi sebelumnya adalah Najasyi yang jahat, di mana Najasyi sebelumnya yang berkolaborasi dengan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi setelah meninggal, datang Najasyi yang baru, namanya Ashama ibn Abjur. Saat menerima surat dari Nabi suruh masuk Islam, dia masuk Islam. Tapi rakyatnya tidak ada yang masuk Islam. Satu aja dia masuk Islam, rajanya. Aneh kan, rajanya masuk Islam tapi rakyatnya Nasrani semuanya. Makanya saat kematiannya, Nabi SAW mensalat gaibkan Najasyi, dan itulah salat gaib pertama yang dilakukan Nabi. Dan ini pula yang jadi dalil adanya salat gaib. Nabi mensalat gaibkan Najasyi ketika mendengar kematiannya. Makanya sampai hari ini orang-orang Ethiopia, orang-orang yang berkulit hitam yang ada di Ethiopia sana, atau negara-negara yang berkulit hitam, itu berbangga bagi Muslim ya. Mereka berbangga sampai hari ini bahwa dalam sejarah ada seorang raja dari kalangan mereka yang masuk Islam. Namanya Najasyi, atau gelarnya Najasyi namanya Ashama ibn Abjur. Lah kematian Najasyi itu tepat terjadi di bulan Rajab. Tepat terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. 2 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wafatnya pamannya Nabi SAW yang selama ini melindungi Rasul, bahkan merawat Rasul dari usia 8 tahun sampai menikah, sampai diangkat jadi Nabi, sampai akhirnya wafat. Jasanya besar. Dialah Abu Talib, yang sangat diinginkan Rasul hidayahnya. Tapi hidayah milik Allah, bukan milik Nabi. Sampai mati dia tak masuk Islam. Makanya saking sayangnya Nabi kepada Abu Talib, saat detik wafatnya Rasul SAW membisikkan di telinganya, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhaju bika indallah. Satu kalimat kalau kau ucapkan, aku akan berhujah, kau akan selamat. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal, ada Musayyib, ada Umayyah ibn Khalaf, membisikkan di telinganya, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Hei Abu Talib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat yang diucapkan Muhammad dan membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka Abu Talib bingung, terkadang melirik Rasul, terkadang memilirik Abu Jahal. Sampai nyawanya lepas, dia hanya terdiam, tidak mengucapkan apapun. Maka sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati kafir dan tidak masuk Islam. Kecuali orang Syiah yang mengatakan dia Muslim. Tapi yang jelas bahwa Abu Talib kematiannya itu menyesakkan dada Nabi SAW. Saking rindu dan cintanya kepada Abu Talib setelah kematiannya, sampai Rasul meminta izin kepada Allah agar dia bisa beristighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menegurnya dan menurunkan ayat, "Ma kana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun akan dosa-dosa orang musyrik walaupun itu kerabat dekatnya. Turun ayat ini, maka Rasul hanya bisa diam saja. Tapi satu hari dia berbicara dengan pamannya Abbas. Karena paman Nabi SAW saat diangkat beliau jadi nabi dan rasul itu yang hidup cuma 4. 2 mukmin, 2 kafir. Adapun yang mukmin Abbas dan Hamzah. Adapun yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Cuman bedanya kalau Abu Lahab menentang Rasul, kalau Abu Talib mendukung Rasul. Satu hari Rasul berbincang dengan Abbas. Kata Abbas, "Ya Rasulullah, tidak perlu kuceritakan jasanya Abu Talib kepadamu dan kepada Islam. Apakah bermanfaat bagi dia di akhirat?" Maka Nabi SAW mengatakan, harusnya dia berada di gulungan gelombang api neraka. Tapi kutarik dan kuselamatkan, kuletakkan dia di neraka yang hanya sampai di tumit tapi cukup mendidihkan kepalanya. Artinya dia mendapatkan syafaat khusus dari Rasul. Maksud syafaat khusus ini bukan keluar dari neraka, tidak, hanya diringankan azab. Itu satu-satunya orang kafir yang diringankan azab karena jasanya membela Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Zubair ibn Awam satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dalam satu redaksi hadis, meninggal di tahun ke-36 Hijriah. Dan Zubair ibn Awam, dia adalah suami daripada putri Abu Bakar namanya Asma. Abu Bakar punya anak putri pertama Asma yang paling besar, yang kedua Aisyah. Asma ini menikah dengan Zubair ibn Awam dan melahirkan seorang khalifah, Abdullah ibn Zubair, yang pernah berkuasa setelah kekuasaan Yazid
ibn Muawiyah. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Karena lemahnya Muawiyah ibn Yazid. Karena ketika kita tahu ya, kalau saya urut sedikit, setelah Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan terakhir kepada ditutup dengan putranya Ali Hasan ibn Ali, 30 tahun. Itu namanya Khulafaur Rasyidin. Setelah 30 tahun sudah tidak ada lagi namanya Khulafaur Rasyidin, yang ada kerajaan. Lah raja yang pertama dipimpin Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan, seorang sahabat penulis wahyu. Setelah Muawiyah meninggal, kemudian kekuasaan jatuh kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Walaupun para sahabat yang masih hidup tidak setuju, tapi tetap dia menjadi khalifah. Setelah Yazid meninggal, maka digantikan anaknya namanya Muawiyah juga. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Tapi Muawiyah ibn Yazid seorang ulama, dia tidak suka dengan kekuasaan. Akhirnya kerajaannya gonjang-ganjing. Ketika kerajaannya gonjang-ganjing, apalagi memang Yazid ketika masa hidupnya banyak orang enggak suka, tiba-tiba dari arah kota Madinah, kan kerajaan mereka kan di Kufah, di Basrah sana, di Baghdad, di Irak sana. Tiba-tiba dari arah Madinah, Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Maka semua pendukung Muawiyah ibn Yazid berbelok kepada Abdullah ibn Zubair, kecuali Marwan ibn Hakam. Tidak mau membaiat Abdullah ibn Zubair. Lah Abdullah ibn Zubair inilah yang pernah menghancurkan Ka'bah, yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, dan ingin dikembalikan bangunan seperti yang dibangun Ibrahim. Betul-betul dihancurkan Ka'bahnya, kemudian dibangun persis seperti Nabi Ibrahim membangun. Apa bedanya? Kalau di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu persegi panjang, bukan kotak. Di mana Hijr Ismail itu, tembok yang melingkar itu masuk dalam Ka'bah. Jadi Hijr Ismail itu masuk, kemudian dibuat persegi panjang karena hijrnya masuk. Kemudian dibuat 2 pintu, pintu masuk dan keluar. Kemudian siapapun boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tapi setelah di zaman Quraisy, setelah ada banjir, akhirnya Ka'bah rusak. Sayangnya modalnya kurang, karena mensyaratkan tidak boleh uang haram masuk ke dalam pembangunan Ka'bah. Sehingga karena kurang modal, terpaksa hanya bisa dibangun separuh, dan separuhnya kemudian dibuat tembok melingkar yang disebut dengan Hijr Ismail. Lah di zaman Abdullah ibn Zubair ingin merubah tu Ka'bah. Karena di zaman Rasul masih hidup, Rasul pernah mengatakan kepada Aisyah, kalau bukan karena Rasul meninggal, baru tercapai di zaman Abdullah ibn Zubair ketika berkuasa. Karena kan dia di Madinah masalahnya, dekat dengan Mekah. Tapi sayang, kekuasaan Abdullah ibn Zubair tidak lama. Karena datang tentara Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, menyerang Mekah dan Madinah. Kemudian membunuh Abdullah ibn Zubair dan merobohkan Ka'bah kembali, dan membangun seperti bangunan Quraisy sampai hari ini. Ya seperti itu. Bahkan di zaman Imam Malik, waktu menjadi seorang mufti yang berada di kota Madinah, karena Imam Malik disebut Imam Darul Hijrah, imam pemilik hijrahnya Nabi, dan dia memiliki mazhab yang besar, mazhab Maliki. Imam Malik pernah dimintai fatwa dan mengatakan, ya Imam, bagaimana kalau seandainya Ka'bah itu kita robah saja, dikembalikan kepada bangunan Ibrahim? Tapi Imam Malik mengatakan tidak usah. Nanti kalau seandainya Ka'bah itu kita bongkar, kemudian kita renovasi, nanti datang berikutnya dibongkar lagi, sampai kapan Ka'bah jadi permainan para penguasa? Akhirnya Imam Malik mengatakan sudah, toh sudah orang tahu bahwa hijr itu bagian daripada Ka'bah. Maka sampai hari ini fatwa Imam Malik dipegang dan tidak ada yang berani merubah Ka'bah. Lah Abdullah ibn Zubair inilah yang pertama merubah Ka'bah setelah meninggalnya Rasul, dan dia putra daripada Zubair ibn Awwam, satu di antara 10 sahabat yang disebutkan dalam satu redaksi hadis dihabar gembirakan masuk surga. Lah bapaknya Zubair ibn Awwam meninggal di bulan Rajab tahun ke-36 Hijriah. Kemudian siapa lagi? Wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Ma'ruf penguasa besar Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun dia berkuasa. Dia menghabiskan orang-orang yang korupsi. Ditangkapnya semua para koruptor. Akhirnya kekayaannya dikembalikan kepada rakyat. 2 tahun tidak ada orang miskin. Sampai orang yang sedekah bingung cari orang miskin. Sampai orang mengira jangan-jangan Umar bin Abdul Aziz adalah Mahdi yang disabdakan Rasul akan muncul di akhir zaman. Kenapa? Karena adil sekali dalam kepemimpinannya. 2 tahun menerapkan sistem zakat, tidak ada orang miskin. Wajar, karena Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu, penguasa yang sangat adil. Satu malam Umar keluar, dilihatnya ada tenda di kegelapan malam. Kok cuma tenda dia saja yang nyala, sementara itu api dari pemerintah harusnya jam sekian sudah dipadamkan. Umar penasaran, mendekati tenda itu. Rupanya dalam tenda itu ada 2 gadis, 2 wanita yang sedang berbicara, satu ibunya, satu gadisnya. Kata ibunya, nak,
besok kita akan jualan air susu, kita campur saja dengan air mineral sebanyak-banyaknya supaya untungnya banyak. Kata gadisnya, jangan Bu, ini curang. Umar melarang siapapun yang curang dalam dagang. Kata ibunya, Umar gak dengar, biarkan saja. Kata gadisnya, ya Umar tidak mendengar dan tidak melihat, tapi Umar punya Tuhan, dan Tuhan Umar Tuhan kita, maka Tuhan Umar akan melihat kita. Sebaiknya jangan curang. Mendengar kejujuran gadis itu, Umar tertarik. Akhirnya dia pulang. Dia panggil putranya namanya Qasim. Hei Qasim, sini kamu. Besok kau menikah. Di sana ada wanita yang jujur. Kata Qasim, baik wahai abi. Akhirnya Qasim menikah putra Umar dengan wanita yang jujur itu. Dan pernikahan ini lahirlah seorang wanita yang salehah, namanya Laila. Kemudian Laila menikah dengan putra mahkota. Kemudian lahirlah dari Laila Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kakek buyut dengan cicitnya itu memang seorang penguasa yang luar biasa. Tapi sayang hidupnya tidaklah. Karena di zaman dulu biasa penguasa itu banyak yang hasad. Pembunuhan penguasa dengan racun, dengan bunuh itu sudah biasa untuk menggulingkan kekuasaan di zaman dulu itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz, apalagi yang adil, banyak musuhnya, tidak lama hidup. Hanya 2 tahun tapi dia berhasil dikenang dalam sejarah pemimpin yang sangat adil. Lah kematian Umar bin Abdul Aziz terjadi di bulan Rajab pada tahun 101 Hijriah. Adapun dari kalangan para ulama besar, meninggalnya Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Itu di bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Kemudian meninggalnya seorang pemimpin para tabi'in, Hasan Al-Basri, di tahun 110 Hijriah, juga di bulan Rajab. Kemudian meninggalnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, juga di bulan Rajab. Dan banyak orang-orang besar dicatat dalam sejarah meninggal di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab ini bulan sejarah. Namun bagaimana keutamaan bulan Rajab? Apa amalan-amalannya? Saya kira waktu juga karena kebetulan ada acara. InsyaAllah kita lanjutkan di minggu depan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.